Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre, halo Gen Rangers. Ya, halo Gen Rangers ini nggak terlalu formal lah kali ya. Nah, jadi ini segmen dibilang baru, nggak baru juga. Dulu juga ada segmen curhat di channel ini. Nah, kebetulan di perwakilan WKKBN Provinsi Riau, WI-nya sudah ada psikolog. Nah, saya mengundang teman-teman genre untuk komen atau nanya di IG nanti curhatan seputar remaja, nanti dikomentari sama Kak Nisa. Ya Kak Nisa. Afra Nisa namanya ya. Panggilannya Afra apa Nisa nih? Nisa boleh, Afra boleh. Oke. Yang lazimnya apa sih sebenarnya? Yang lazimnya dua-duanya sih. Oh, iya. Oke. Jadi nanti teman-teman genre atau adik-adik genre kalau mau curhat, mau konseling secara virtual, boleh melalui channel ini di kolom komentar. Boleh pakai akun anonim ya. Ya. Kalau misalnya nggak mau ketahuan siapa. Oke, jadi untuk episode pembuka ini saya kasih aja topiknya. Jadi Kak Afra ini kan banyak nih. Suara banyak. Udah. Oke, jadi Kak Afra kan banyak kasus di kalangan remaja tuh yang mereka mereka terikat di sebuah toxic relationship. Ya. Banyak kan misalnya dalam satu hubungan mereka sudah mendapatkan kekerasan, apalagi misal kekerasan seksual dan sebagainya. Banyak yang sudah istilah bahasanya tuh ya udah terikat di situ. Sebenarnya mereka tuh sudah tidak nyaman, tapi karena sesuatu dan lain hal mereka sulit untuk keluar dari situ. Jadi tipsnya apa nih biar remaja ini tidak berlarut-larut dalam toxic relationship ini? Ya mungkin kita lihat dulu ya case-nya apa kayak gitu ya. Mungkin kita kasih contoh aja kali ya Bang. Case ringan aja dulu. Case ringan aja. Misalnya nih si A sama si B ini pacaran gitu kan ya. Terus mungkin karena satu dan lain hal ya terjadilah hubungan yang kurang baik lah ya. Ya bahasa merekanya toksik. Mungkin bahasa remajanya toksik gitu lah ya. Mungkin ada kekerasan di dalam hubungan itu atau mungkin sudah mengarah ke arah yang lebih jauh lagi. Ada free sex mungkin kayak gitu ya. Tapi kan kita ini case aja gitu ya. Nah, mungkin di sini terkadang kan itu ada perbedaan antara si cewek dan cowoknya. Mungkin kita ini melihat dari yang ceweknya aja ya Bang ya. Boleh. Mungkin yang ceweknya ini di sini merasa tertekan, misal sudah tidak ingin lagi sebenarnya berada di hubungan itu. Anggap aja ya si cewek yang korban, yang cowoknya ini yang jadi pelaku kekerasannya misalnya kayak gitulah ya. Tapi ada kemungkinan sebaliknya nggak? Ada. Oke. Jadi ini satu dulu ya, ini cewek dulu ya? Walaupun kecil kemungkinannya, tapi ada kemungkinan sebaliknya malah ceweknya yang jadi pelaku kayak gitu ya. Oke. Nah, tapi di sini kita berbincang tentang ceweknya yang jadi korban kayak gitu. Nah, gimana sih sebenarnya caranya biar si cewek ini terbebas dari hubungan yang kurang sehat ini kayak gitulah ya. Nah, mungkin yang pertama yang harus dilakukan si cewek ini tentunya dia harus meyakinkan dulu nih dari dalam dirinya, harus ada niat yang kuat kayak gitu dari dalam dirinya untuk bisa yakin kalau hubungan ini memang tidak baik untuk masa depannya kayak gitu. Tidak sehat untuk dirinya juga kayak Tapi gitu. Kan biasanya cewek itu mereka lebih ke perasaan ya? Ya. Mungkin kalau dilogikakan mungkin ini secara logika ini udah nggak sehat nih, ini kayaknya kalau dibawa ke masa depan ini juga nggak bagus nih. Tapi kan cewek biasanya lebih besar karena perasaannya. Ya, betul. Rasa sayangnya atau apa gitu. Ya. Nah, itulah perbedaan antara cewek dan cowok nanti ya. Kalau cewek memang lebih mengutamakan perasaan dibandingkan yang cowok kayak gitu ya. Dan untuk mendapatkan dukungan dari lingkungan pun kadang kan cewek malu ya kalau misalnya hubungannya ini sudah mengarahnya terlalu jauh misalnya. Terlalu jauh kayak gitu. Untuk berbincang dengan orang tuanya pun dia juga pasti akan malu, nggak mungkin kayak gitu kan. Untuk ke temen-temennya juga dia pasti nanti kan malu karena kan kategorinya ini bisa dikatakan kayak aib dia kayak gitu kan. Nah, tapi kan dia tetap kalau memang dia merasa bisa sendiri, ya dia harus meyakinkan dirinya sendiri kayak gitu. Tapi kalau memang dia merasa butuh bantuan dari orang lain, lebih baiknya dia mencari profesional kayak gitu yang bisa memang menjaga rahasianya kan. Kalau biasanya kalau dia ketemu yang lebih profesional, entah itu LSM. Tapi biasanya profesional itu berbayar nggak? Kan kendala kalau remaja Kalau LSM enggak sih Bang. Nggak berbayar. Ada berarti? Ada. Kalau di Pekanbaru ada? Di Pekanbaru kita kurang tahu juga, tapi mungkin bisa dicari juga di Instagram. Itu banyak kok LSM yang bisa yang membawahi kasus-kasus seperti ini kayak gitu, bisa dicari kayak gitu. Kalau memang dia merasa
dianya tidak mampu sendiri, butuh kayak pendampingan gitu. lah ya. Butuh pendampingan kayak gitu. Sementara di lingkungan dia sendiri dia tidak mendapatkan pendampingan itu kayak gitu. Jadi dia memang harus usaha jadi ceweknya ini kayak gitu. Nggak Ya, bisa kalau dia mereka sendiri memang udah merasa ini nggak sehat, Ya. coba cari pendampingan gitu kalau nggak bisa sendiri ya. Dan untuk sadar itu sehat atau tidaknya ya memang harus dimulai dari diri dia. sendiri ya. Ketika dia sudah merasa tidak nyaman, Oke. Tapi kalau misalnya lingkungan pertemanan menganggap biasa aja nih toxic relationship kayak gini, lingkungan pertemanannya menganggap biasa, terus dianya sebenarnya mungkin udah nggak merasa nggak nyaman, gimana tuh? Karena kan ya berarti dia nggak cocok sama lingkungan pertemanan itu gitu. Dan dia juga mungkin harus keluar dari lingkungan. keluar dari situ ya. Ya tanda kutip juga berarti yang pertemanannya ini juga tidak baik kayak itu, tidak sehat kayak itu kan. Hubungan tidak sehat itu tidak hanya di yang pasangan tapi kan juga di pertemanan kan juga banyak gitu. Tapi kadang-kadang gini ya, ini saya mencoba dari perspektif si korban gitu. Kadang kan orang tidak siap dengan konsekuensi setelahnya. Misalnya kita sekarang berada di sebuah hubungan yang tidak sehat atau toxic relationship itu. Nah kan akan ada konsekuensi setelah itu tuh. Kebanyakan orang sudah membayangkan nih dia tidak akan siap dengan konsekuensinya. Kalau misalnya dia keluar dari sini akan jadi seperti apa, bagaimana? Kan dia nggak pernah siap untuk mengambil resiko itu. Kira-kira gimana tipsnya? Ya itu tadi tuh dengan bantuan profesional tadi mau berbayar ataupun tidak ya. Kalau dia mau lewat LSM itu kan juga bisa. Di situ nanti akan ada bantuan tentunya untuk membuat kepercayaan dirinya itu muncul lagi. Karena kan kepercayaan diri itu memang harus butuh bantuan dari orang lain ya. Jarang ya orang itu yang bisa dia membangun dari dirinya sendiri gitu. Apalagi kan dia dalam kondisi terpuruk pada saat ini kayak gitu. Oke. Gitu sih kira-kira ya. Biasa, tapi gini ya, sekalian informasi juga. Biasanya LSM itu ada nggak yang sekedar curhat aja? Karena kan untuk tahap awal karena remaja ini pengen curhat dulu nih. Aku punya persoalan ini. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Menerima keluhan aja dulu. Ada. Ada ya? Ya kan remaja-remaja ini pasti lebih dekat ke internet dibanding kita yang udah banyak kok gitu di dunia maya di mana kayak gitu. Di Tapi IG ada berarti? Ada, di Instagram ada. Tapi memang harus dicari ya, lihat dulu LSM-nya ini punya badan hukum atau enggak kayak itu. Pokoknya ya memang terjamin atau enggak nih kayak gitu. Ya, artinya remaja harus cari sendiri ya. Ya. Kalau dari mahasiswa UGM tuh ada bikin namanya Pijar, Pijar gitu. psikologi kayak gitu kalau nggak salah. Itu contoh ya, contoh. Ya kan nggak apa-apa kan kalau misalnya ada yang kepoin misalnya IG. Iya, itu IG atau website sih? Itu mereka website ada juga, IG ada juga kalau. Tapi mereka nerima dari manapun. Iya, nerima dari mana. Ya maksudnya kalau mereka nerima dari manapun ini nggak saya sensor kan. Karena kan dia online kan, Iya. gitu. Oh gitu. Gitu. Ya, jadi ya mereka menerima layanan konseling juga. konseling lah, gitu ya. Karena Nanti kan mungkin kalau agak berat mungkin baru diarahkan mereka kan ke yang lebih profesional lagi kayak gitu. Oke. Jadi gitu Gen Rangers. Nah, jadi di video ini sekalian saya promosi kalau misalnya adik-adik nanti punya persoalan seputar remaja, ya boleh komen di sini nanti kita bahas ya. Kak, ini kita bahas ya, tapi mungkin ya secara umum aja karena kalau di media nggak mungkin terbuka banget. Gitu. Kalau mau lebih spesifik atau personal ya silakan calling kan Nisa. Oke gitu, mungkin itu saja video pembuka ini, mudah-mudahan ada yang nonton. Ya kalau kalian misalnya punya teman yang butuh bantuan, ya silakan tonton video ini dan komen di bawah. Gitu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Kak Nisa. Ya, sama-sama. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre.